yang maha, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus dirimu, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Nah, hari ini kita akan memasuki ibadah, tetapi masih dalam live streaming karena hotel tempat kita beribadah belum dibuka untuk umum. Selain itu, situasi COVID masih cukup parah. Nah, hari ini topik yang akan kita kupas adalah menemukan Tuhan dalam kesulitan.
Dan sebelum kita memasuki pembahasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah iman yang menembus badai. Badai boleh datang, badai boleh silih berganti, tapi kalau engkau tetap punya iman bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa badai itu pasti berlalu. Lagu yang kedua, selalu ada jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan pasti menyertai engkau. Apapun yang terjadi ketika engkau beriman bersandar kepada Tuhan, Tuhan selalu ada menyertai hidupmu. Dan lagu yang ketiga, Tuhan pasti turun tangan. Ketika engkau berhasil membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka masalah kesulitan apapun, Tuhan pasti turun tangan untuk membantu, untuk menyelamatkan engkau. Mari kita persilakan Bapak Jonathan Prawira untuk membawakan pujian penyembahan, dan saya berharap seluruh jemaat bisa mengikuti pujian penyembahan ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bumi bergoncang, kau batu karang
yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebahagiaan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Biarlah
Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan, di setiap pergumulan kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan, di setiap pergumulan kau bawaku menuju kemenangan. Dalam setiap pergumulan hidup kita, ingat janjinya bahwa di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara. Bagian kita hanya mengangkat tangan kita menyembah Dia, dan tangan kanannya akan memegang kita dan membawa kita menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan, di setiap pergumulan kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, kau bawaku menuju kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau masih menyertai, memimpin, dan juga memberkati kehidupan kami. Walaupun dunia sudah mengalami goncangan COVID, segala masalah kesulitan terjadi, resesi ekonomi mulai terasa di beberapa negara. Kematian demi kematian masih terus berjatuhan. Demikian pula mereka yang positif terjangkit oleh virus corona masih juga terus bertambah. Inilah situasi dan kondisi dunia. Situasi yang begitu mengkhawatirkan. Namun satu hal yang kami percaya, kami imani, kadangkala di dalam kesulitan justru kami menemukan Tuhan, kami menemukan iman kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, topik hari ini akan kita kupas di tanggal 23 Agustus 2020, menemukan Tuhan dalam kesulitan.
Tidak bisa kita pungkiri satu fakta, satu kenyataan bahwa saat ini kita semua menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, dan seluruh dunia sedang berperang melawan virus yang begitu kecil, yaitu virus corona. Sudah 8 bulan, karena virus ini sudah terdeteksi dari mulai Januari sampai hari ini belum berhasil dikendalikan. Walaupun sudah ada beberapa negara yang katanya sudah menemukan vaksin, demikian pula di Indonesia. Vaksin dari RRC sudah diuji cobakan dan kita berharap bahwa vaksin tersebut cukup efektif sehingga virus corona bisa dikendalikan khususnya di Indonesia ini. Itu harapan kita semua. Nah, Bapak Ibu, yang namanya masalah, kesulitan, sebagainya itu adalah satu fakta kehidupan. Anda tidak bisa menghindari yang namanya fakta kesulitan itu, yaitu masalah, kesulitan, dan penderitaan. Fakta kehidupan ini, masalah, kesulitan, dan penderitaan itu bisa dari faktor ekonomi. Kita sedang berjuang, kita sedang berusaha agar kehidupan kita lebih layak. Dan Bapak Ibu perlu tahu, akibat dari virus corona sudah 10 negara lebih yang sudah masuk ke jurang resesi. Kita berdoa agar Indonesia lebih tenang, lebih aman. Tetangga kita, Malaysia, Singapura, sudah memasuki jurang resesi yang cukup parah. Bahkan resesi yang dialami akan lebih dahsyat, lebih parah daripada tahun 1998 ketika negara digoncang oleh kondisi ekonomi yang tidak baik itu. Selain itu, mungkin masalah kesehatan. Fakta memang kita ada di depan mata kita. Mereka satu demi satu di Indonesia, bahkan di Jakarta, jumlah yang kena virus corona setiap hari itu bertambah. Rata-rata di Indonesia mencapai 1.500 sampai 2.000 orang setiap hari kena virus corona. Kemarin, saya punya satu teman yang sewaktu saya ke Batam, saya bertemu dengan beliau, Pendeta Yosua Ginting, baru meninggal. Padahal usianya dengan saya itu hampir sama, kurang lebih 50 tahun. Dan beliau meninggal karena ada COVID dan juga kena serangan jantung. Itulah satu fakta. Padahal beberapa bulan yang lalu ketika saya ke Batam, saya masih bertemu dengan beliau. Bapak Ibu, inilah satu kenyataan. Selain itu mungkin dalam masalah pernikahan. Kehidupan pernikahan, kehidupan suami istri, konflik lagi, sehingga pernikahan Anda itu seperti di dalam neraka. Nah, atau kalau tidak masalah pernikahan, masalah anak. Dari kecil anakmu, setiap tahap kehidupan anak itu punya persoalan, punya masalah sendiri. Saat ini anak Anda sedang kuliah, bukan berarti masalah selesai. Saat ini Anda punya anak sudah lulus kuliah, bukan berarti masalah sudah selesai. Ketika dia kuliah, dia punya masalah sendiri. Ketika lulus kuliah, mencari pekerjaan, lalu pergaulan juga punya masalah sendiri. Di dalam hidup manusia itu tidak bisa lepas dari masalah, kesulitan, dan penderitaan. Inilah satu fakta kehidupan. Berapa banyak orang di dunia karena tidak kuat menghadapi semua fakta kehidupan ini, akhirnya dia menjadi stres, putus asa, gila, bahkan terakhir-akhirnya bunuh diri. Ketika otaknya sudah tidak beres, sudah mengalami masalah gangguan kejiwaan, dan itu tahap bunuh diri itu sudah dekat. Karena dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan. Dia bisa terjun bebas, bisa minum Baygon dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang begitu parah. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Alkitab sebenarnya sudah diungkapkan bahwa hidup manusia itu memang penuh masalah, kesulitan, dan penderitaan. Sudah diungkapkan sebenarnya. Nah, saya akan ungkapkan ada 2 tokoh yang pernah mengucapkan kalimat tersebut. Yang pertama itu adalah Nabi Musa yang dicatatkan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, dan yang kedua itu adalah Nabi Ayub yang dicatatkan di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan lihat bagaimana persepsi, bagaimana pandangan kedua tokoh ini tentang masalah, kesulitan, dan penderitaan di dalam hidup manusia. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh mereka ini adalah berdasarkan pengalaman hidup mereka. Jadi bukan mereka hanya berteori, tapi benar-benar mereka itu alami. Kita lihat penderitaan.
penderitaan yang diungkapkan Nabi Musa dan juga oleh Nabi Ayub. Kita lihat dulu Nabi Musa di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di dalam Mazmur pasal 90 ini adalah satu fakta yang dia alami. Dia berkata, hidup manusia itu penuh dengan masalah penderitaan. Karena dari lahir pun Musa sudah mengalami penderitaan. Saat itu bangsa mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Musa pun sebenarnya dari lahir sudah harus disembunyikan, karena jika tidak harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Karena itu adalah keputusan dari Firaun. Jika ada anak Ibrani yang lahir laki-laki, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Nah, untunglah saat itu Musa itu dihanyutkan dalam keranjang, lalu berhasil ditemukan oleh putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil. Dan selanjutnya diadopsi. Memang Musa sempat menikmati keindahan hidup hanya sekejap, kurang lebih 40 tahun di istana Mesir. Tapi setelah itu dia ke padang gurun. 40 tahun menjadi gembala kecil. Selanjutnya 40 tahun lagi. Lalu dia dipilih, dipakai oleh Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kehidupan Musa ada 3 kali 40. Dari lahir, dari kecil sampai 40 tahun di istana Mesir. Dari 40 tahun sampai 80 tahun menjadi gembala kecil di padang gurun. Kemudian dari 80 tahun sampai 120 tahun Musa dipakai oleh Allah menjadi alat untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Boleh dikatakan 80 tahun hidup Musa itu ada di padang gurun. Bayangkan bagaimana susah dan menderitanya. Kemudian Ayub. Ayub 14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Hampir sama yang dikatakan oleh Ayub maupun Nabi seperti Musa. Hidup manusia itu penuh penderitaan. Setiap orang yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kalau Musa katakan berlalunya buru-buru, artinya cepat. Kalau Ayub mengatakan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Apa yang menyebabkan kegelisahan? Masalah, kesulitan, dan penderitaan. Sebenarnya di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang melukiskan penderitaan hidup manusia. Saya ambil kedua tokoh ini karena dua-duanya pengalaman langsung puluhan tahun mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Dan Ayub ini mewakili manusia yang mengalami penderitaan paling berat. Karena seluruh harta kekayaannya habis dalam satu hari. Kemudian semua anaknya mati dalam satu hari. Dan dirinya juga kena penyakit. Ini gambaran kehidupan manusia, Bapak Ibu yang saya kasihi. Penderitaan adalah fakta kehidupan yang harus dialami oleh semua orang. Yang namanya penderitaan dialami oleh semua orang. Tanpa membedakan suku apa Anda, agama Anda, ras, golongan, status sosial, usia, bahkan jenis kelamin Anda. Tidak dibedakan. Karena yang namanya masalah kesulitan penderitaan itu bisa dialami oleh semua orang. Jangan mengatakan hanya orang dewasa yang bisa mengalami penderitaan. Enggak. Banyak anak-anak yang dilahirkan sudah dalam kondisi cacat, masih kecil, sudah harus mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Mereka juga sudah berjuang, mereka juga sudah mengalami penderitaan. Jadi penderitaan, masalah kesulitan penderitaan itu tidak memandang siapapun bisa mengalami kondisi demikian. Nah, jika demikian halnya, berarti penderitaan itu bukan sesuatu hal yang ditakuti dan harus dihindari. Karena jika Anda takuti, Anda hindari, bisa juga terjadi. Oke? Justru kita mencoba mencari solusi dan makna di balik segala masalah penderitaan kehidupan manusia ini. Karena kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa tolak. Nah, ketika masalah kesulitan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, dan saya yakin Anda yang menonton video saya ini juga mungkin punya masalah kesulitan penderitaan Anda masing-masing.
Saya ada, Anda ada. Itulah hidup manusia. Oke, yang perlu kita lakukan saat ini adalah mencari solusi, mencari makna di balik masalah kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak jemaat, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta, dan untuk mendapatkan solusi dan mengerti makna di balik semua penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Saya yakin apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun penderitaanmu, pasti ada solusi. Kalau tidak ada solusi, pasti ada makna dan tujuan di balik semuanya ini. Banyak tokoh di dalam Alkitab justru menemukan Tuhan ketika dia sedang mengalami masalah dan kesulitan. Kita akan pelajari beberapa tokoh berikut ini. Tokoh-tokoh yang pernah mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Ada Ayub. Ayub menemukan Tuhan dalam penderitaan. Kemudian Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, mereka juga menemukan Tuhan di dalam masalah dan kesulitan. Lalu ada murid-murid Yesus ketika ada di danau, mereka juga menemukan Tuhan yang sesungguhnya ketika menghadapi amukan badai dan ombak. Sebenarnya ada 4 tokoh yang akan saya munculkan. Maka di layar itu ada angka 4 muncul klip-klip. Karena cukup panjang, terpaksa saya hapus 1 tokoh lagi. Cuman angka 4 ini lupa dihapus. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat. Ayub menemukan Tuhan dalam penderitaan. Ayub menemukan Tuhan dalam penderitaan. Ini yang pertama. Ayub ini adalah seorang laki-laki sebagaimana manusia umumnya yang hidup bermasyarakat di dunia ini. Dengan kata lain, Ayub dengan kita sama. Dia laki-laki, bapak-bapak yang menonton video saya ini juga laki-laki. Kita hidup sebagaimana umumnya manusia. Nah, Ayub dia menikah. Yang namanya menikah pasti punya istri. Dan di dalam Alkitab itu mencatatkan hanya ada seorang istri. Karena ketika kita pelajari kitab Ayub, kita tidak menemukan ada istri yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Padahal di zaman Ayub, kelihatannya poligami itu masih boleh dan masih terjadi. Kemudian Ayub memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan dari hasil pernikahan dia. Selain itu, Ayub sudah memiliki pekerjaan yang sangat sukses. Dia menjadi orang yang sangat kaya, dan Ayub juga memiliki banyak sekali budak-budak. Dalam konteks hari ini, Ayub ini adalah seorang seorang pengusaha yang cukup sukses yang memiliki banyak pegawai-pegawainya. Itulah background kehidupan Ayub. Dari segi iman kerohanian, mungkin Ayub ini agak istimewa. Dengan kata lain, iman Ayub ini melebihi rata-rata manusia di muka bumi ini. Karena itulah iman Ayub itu mendapatkan pujian yang agak istimewa dari Tuhan. Kita akan coba lihat iman Ayub ini. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini adalah gambaran iman Ayub. Ini adalah gambaran kerohanian Ayub. Karena takut akan Allah itu bukan takut seperti takut pada polisi, takut kepada pejabat, tapi takut itu benar-benar bersumber dari hati kecilnya Ayub ini. Sehingga dia tahu Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat apapun yang dia lakukan di muka bumi. Karena itu dia berusaha menjauhi kejahatan. Dengan demikian, Ayub adalah seorang yang kehidupannya sangat diperkenan oleh Tuhan. Karena itulah Ayub itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan memuji Ayub. Saya katakan pujian ini luar biasa. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, pujian Allah ini sama seperti yang dicatatkan di Ayub pasal 1 ayat 1. Ayat 1 tadi. Jujur,
saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan pujian Tuhan ini, saya katakan ini adalah pujian yang fair, pujian yang objektif. Kalau pujian dari manusia itu mungkin subjektif. Kita memuji dengan maksud tujuan tertentu. Tapi kalau Tuhan memuji, Tuhan melihat hati Ayub. Tuhan melihat di dalam diri Ayub, bukan rupa luarnya Ayub. Karena itu pujian dari Tuhan bisa kita katakan itu murni. Apalagi pujian ini Tuhan ucapkan di hadapan, di dalam satu forum. Di sana itu iblis ada. Karena saat ini Tuhan sedang berdialog, sedang berbicara dengan setan yang ada hadir pada saat itu. Tiada seorang pun di muka bumi seperti Ayub. Itu adalah pujian yang luar biasa. Kita lihat masalah kehidupan Ayub. Apakah iman Ayub ini begitu sempurna itu dikarenakan dia pernah mengalami tanda heran, pernah mengalami mujizat, atau pernah mengalami penjumpaan khusus dengan Tuhan? Apakah karena itu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Ayub pernah alami tanda heran, mujizat, pernah dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat dengar suara Tuhan, atau penjumpaan dengan Tuhan secara langsung? Saya ingin katakan, Ayub belum pernah alami semua itu. Oke, belum pernah. Nah, kalau Ayub belum pernah alami semuanya itu, kenapa iman dia itu bisa bertumbuh begitu luar biasa? Iman dia itu bisa bertumbuh dengan begitu dahsyat. Ayub mengenal Tuhan. Itu karena ada yang memberitakan kepadanya. Jadi ini bukan pengalaman pribadi Ayub penjumpaan dengan Tuhan. Bukan itu. Okay? Artinya Ayub ini mendengar adanya Tuhan, lalu dia percaya adanya Tuhan, dia berbakti kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan. Semua itu dia hanya dengar dari orang lain. Karena awalnya Ayub itu tidak dicatatkan sebagai seorang nabi sebelum mengalami penjumpaan khusus dengan Tuhan. Okay? Hari ini, Bapak, Ibu, saya, kita mengenal Tuhan mungkin dari hasil penginjilan orang lain. Bukan karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum pernah alami mujizat, belum pernah alami pertolongan Tuhan dan lain sebagainya, tapi Anda tetap percaya Tuhan. Dan itulah gambaran iman Ayub. Percaya bukan karena melihat, percaya bukan karena mengalami secara langsung, tapi percaya dengan iman yang tulus dan murni. Itulah iman Ayub. Dan saya yakin mungkin ada iman seperti itu dalam diri Anda. Jika Ayub ini bisa punya iman seperti itu, seharusnya kita juga bisa memiliki iman seperti Ayub itu. Oke? Anda mengatakan, saya belum pernah alami mujizat, saya belum pernah alami tanda heran, saya belum pernah mendengar suara Tuhan, saya belum pernah mendapatkan penglihatan-penglihatan dan sebagainya. Oke, bukan hanya Anda, Ayub pun sama. Dia belum pernah alami semua itu. Tapi faktanya iman Ayub itu bertumbuh dengan baik. Dia menjadi orang yang begitu saleh. Saleh itu artinya sangat beribadah. Menunjukkan kehidupan sebagai seorang yang benar-benar mengenal Allah. Seorang yang jujur. Karena dia takut kalau dia berbohong, kalau dia berdusta, atau dia menipu, Tuhan tahu. Oke? Dan selalu menjauhi kejahatan. Itulah yang terjadi pada Ayub. Nah, sebagai manusia biasa, Ayub juga pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ayub ini seorang yang benar. Tapi walaupun dia benar, biarpun dia saleh, biarpun dia seorang yang sangat beriman, namun dia juga mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Bahkan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu lebih dahsyat, jauh lebih berat daripada penderitaan yang dialami oleh manusia umumnya. Maka tidak heran Tuhan berkata, di muka bumi ini tidak ada seperti Ayub. Demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di sisi lain juga, tidak ada orang yang mengalami penderitaan lebih dahsyat daripada Ayub di muka bumi ini. Kenapa saya katakan lebih dahsyat dari di muka bumi? Kita lihat bagaimana penderitaan dari Ayub. Kita lihat dulu sedikit background kehidupan Ayub sebelum mengalami penderitaan itu. Ayub 1 ayat 1-3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ini background apa yang dimiliki oleh Ayub. Jadi sebelum Ayub mengalami semuanya ini, boleh dikatakan kehidupan Ayub itu sangat-sangat enak. Dia menjadi orang yang paling kaya di sebelah timur. Dia sudah terkenal. Dia sudah sukses di dalam segala hal. Nah, saya rincikan lebih tajam kekayaan dan keluarga Ayub. Inilah kekayaannya, kambing domba, unta, lembu, keledai. Nah, sebelah kanan itu jumlah-jumlah yang dia miliki. Selain itu, dia juga memiliki keturunan 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Oke. Sebuah keluarga yang diberkati dan sebuah keluarga hidup dalam kebahagiaan. Karena Ayub hanya punya seorang istri dan Ayub punya 10 anak dari satu istri ini. Boleh dikatakan kehidupan yang sangat didampakkan oleh semua orang. Ekonomi sukses, keluarga bahagia, dan lain sebagainya. Okay? Tapi yang namanya hidup manusia, tadi saya sudah katakan, tidak bisa lepas dari masalah, kesulitan, dan penderitaan. Betul? Akhirnya, dalam sekejap, semua kekayaan, kebahagiaan Ayub itu sirna karena ujian Tuhan melalui tangan iblis. Kita lihat, semuanya. Seluruh kekayaan dia habis. Kambing domba dan budak-budak yang menggembalakan kambing domba, gembala-gembalanya habis semua. Dan 10 orang anaknya mati dalam satu hari. Ketika anaknya sedang mengadakan pesta di sebuah rumah, tiba-tiba angin yang begitu dahsyat melanda rumah itu sehingga rumah itu ambruk. Anak-anaknya tidak ada satupun yang selamat. Coba. Di muka bumi siapa yang pernah mengalami kematian 10 anak dalam satu hari? Di muka bumi ini siapa yang pernah mengalami kebangkrutan dalam satu hari? Dan lalu bukan hanya itu Bapak Ibu, Ayub sendiri akhirnya juga mengalami penyakit kanker kulit yang sangat ganas. Dan itu dari iblis. Lihat Ayub pasal 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lihat, Ayub ini kemudian mengalami semacam bara. Kalau dalam bahasa medis hari ini mungkin kita katakan kanker kulit yang ganas. Dari telapak kaki loh, sampai ke kepala. Nah, lihat gambar foto ini saya ambil dari internet bagaimana Ayub mengalami penderitaan itu. Itu bernanah, itu bau dan gatalnya minta ampun. Karena saking gatalnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. 10 jari sudah tidak kuat lagi untuk menggaruk rasa gatal itu. Dia pakai beling, karena beling itu lebih tajam. Selain itu, dia duduk di abu dan juga badannya ditabur abu. Satu sisi abu itu menunjukkan dia lagi berduka cita. Tapi sisi lain, abu itu manfaatnya untuk mengurangi rasa gatal. Karena jika lecet, abu kan bersifat asin. Asin itu ditaburkan di tempat yang lecet dan di tempat yang gatal itu. Maka rasa asin itu membuat rasa perih. Rasa perih itu dapat sedikit banyak mengurangi rasa gatal. Sungguh kasihan. Hancur-hancuran. Semua kekayaan habis. 10 anak mati, diri sendiri kena kanker kulit yang ganas. Selain itu, lalu istrinya juga ikut menjatuhkan iman Ayub. Masih bertekunkah engkau terhadap Allahmu dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tunggu. Di dalam kondisi yang begitu berat, mestinya istri Ayub yang harus dampingi Ayub, berikan kekuatan penghiburan, justru menganggap Ayub sudah tidak ada harapan. Kasihan sekali, Bapak Ibu. Nah, di dalam kondisi demikian, bagaimana reaksi Ayub menghadapi segala masalah, kesulitan, dan penderitaan itu? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 22-21, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba lihat. 10 anak mati, pujilah Tuhan, Dia yang kasih, Dia ambil. Sebuah harta kekayaan habis, pujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang ambil. Ketika dirinya kena kanker kulit yang ganas, oh Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ada rencana makna di balik semua itu. Itulah iman Ayub. Nah, justru melalui masalah, kesulitan, dan penderitaan itulah Ayub mengenal Tuhan. Coba lihat baik-baik perkataan Ayub. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tadi saya sudah katakan, Ayub bisa mengenal Tuhan bukan karena pengalaman rohani dia. Bukan karena alami mujizat, tanda heran, dan sebagainya. Enggak, dari kata orang. Artinya ada yang memperkenalkan Tuhan kepada dia, lalu dia imani. Lalu kalimat selanjutnya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya, Ayub menemukan Tuhan di dalam masalah kesulitan dan penderitaan. Itulah tujuannya. Oke? Jadi Ayub sudah menemukan makna di balik penderitaannya. Tujuan di balik penderitaannya, dan imannya kemudian bertambah lebih dahsyat lagi. Setelah itu Tuhan pulihkan dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat di dalam kehidupan Ayub. Dia mendapatkan kambing domba, segala hewan-hewan. Kalau Anda hitung jumlah hewan yang sebelum mengalami pencobaan dan sesudah mengalami pencobaan itu, angkanya itu persis 2 kali lipat. Sebelum meninggal dia punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, sebelum mengalami penderitaan. Oke? Demikian pula, setelah mengalami penderitaan, Tuhan kembalikan 7 laki-laki dan 3 perempuan. Setelah itu, umur Ayub diperpanjang sampai 4 generasi. Generasi itu adalah anak-anaknya yang baru. Jadi umur Ayub itu berapa panjang? Kebayang nggak? Ada anak-anak yang meninggal awalnya itu sudah dewasa semua. Artinya, Ayub ini ditambah umurnya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan lihat tokoh yang kedua. Paulus dan Silas di penjara Filipi. Suatu ketika, Paulus dan Silas memberitakan Injil sampai ke kota Filipi. Dan di kota itu mereka mengalami penganiayaan, difitnah, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang mereka alami. Kenapa? Karena saat itu ada seorang petanung perempuan yang mengganggu pelayanan mereka. Akhirnya Paulus mengusir setan yang ada di dalam petanung perempuan itu. Ternyata petanung perempuan ini ada agennya, ada bosnya yang mengendalikan dia. Dan melalui jasa petanungan, bosnya ini mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang setan sudah keluar dari perempuan itu. Sang bos ini kemudian merasa sudah nggak ada penghasilan. Lalu dia timbulkan kerusuhan di kota itu. Memfitnah Paulus dan Silas, mengacaukan kota. Dan akhirnya mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kita lihat apa yang dialami. Kisah Rasul 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Lihat apa yang dialami. Nah, orang-orang memfitnah mereka, mengacaukan kota, lalu melakukan provokasi massa, sehingga massa yang sudah berkerumun, massa yang sudah begitu banyak, ikut menyerang Paulus dan Silas. Ujung-ujungnya akhirnya Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali diderah, dipukul, disiksa loh, oke? Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Kita lihat. Anda sebagai pemberita Injil, Anda sebagai pendeta, pernah alami yang demikian?
Sudah capek-capek, sudah banyak berkorban memberitakan Injil, mau memenangkan jiwa, mau menyelamatkan jiwa, tapi mengalami penderitaan seperti ini. Bukan kerusuhan yang mereka timbulkan kok. Ketika Anda memberitakan Injil, ada yang kontra, itu hal yang wajar, dialami di mana-mana. Dan akhirnya Paulus dan Silas mengalami penderitaan itu. Jubah mereka dikoyakkan, itu satu penghinaan. Mereka dipukul, itu satu penyiksaan. Setelah itu dibelenggu, dimasukkan ke dalam penjara. Itulah penderitaan yang dialami oleh mereka. Lalu bagaimana sikap dan reaksi Paulus dan Silas dalam menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan itu? Saya yakin kedua orang ini, punggung mereka tuh berdenyut-denyut karena dipukul, diderah berulang kali. Sementara ini berdenyut-denyut, mereka masukkan ke dalam penjara yang kotor, tanpa jubah. Kita lihat, tunggu. Selain itu dipasung atau dibelenggu kaki mereka. Kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Luar biasa, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita lihat reaksi mereka. Ketika mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, ternyata itu semua tidak bisa membuat mereka punya iman runtuh. Okay? Mereka tidak kecewa sama Tuhan. Mereka anggap itulah penderitaan demi kemuliaan Tuhan. Mereka anggap itu kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masih bisa berdoa. Masih bisa memuji. Dan itu hampir sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ketika semua yang dimiliki oleh Ayub hilang, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sama di dalam penjara pun. Silas, Paulus, mereka menaikkan doa, menaikkan rasa syukur, menaikkan puji-pujian. Tuhan, terima kasih kami boleh mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan itu. Karena mereka yakin apapun yang terjadi ada rencana dan tujuan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lihat Tuhan bekerja di dalam penjara. Oke, lalu ayat 27-28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kita lihat. Setelah ketika datang gempa bumi, segala penjara itu terbuka. Dan itu terjadi di tengah malam loh, jam 3 subuh loh. Karena di ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 tengah malam. Oke? Kira-kira jam tengah malam. Oke? Tengah malam itu semua penjara terbuka. Oke? Mestinya itu kesempatan bagi seluruh narapidana itu kabur. Jangankan pintu penjara terbuka dan di tengah malam, yang bolong aja napi-napi berusaha kabur, potong jeruji atau gali lubang supaya bisa keluar dari penjara. Ini tinggal kabur kok. Tapi tidak ada yang kabur. Itulah dahsyatnya Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Tadinya mau bunuh diri karena dia tidak sanggup menghadapi tanggung jawab tersebut. Pasti atasannya akan mempersalahkan dia, akan menghukum mati dia. Daripada begitu banyak napi yang kabur, bagaimana menangkap kembali mereka? Ya sudahlah, saya bunuh diri saja. Tapi berhasil dicegah oleh Paulus. Dan yang lebih hebat lagi adalah kepala penjara akhirnya percaya Tuhan Yesus. Ayat 6:30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini ayat paling suka dipakai oleh pendeta. Satu orang bertobat, seluruh seisi keluarga diselamatkan. Ini ayat yang sering kali dipakai oleh pendeta-pendeta dalam khotbahnya. Sering kali dipakai untuk membuat satu statement bahwa jika satu jiwa diselamatkan, maka sekeluarga akan diselamatkan. Bapak Ibu, kita lihat. Nah, disinilah makna itu ditemukan. Dan hasilnya ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Kita lihat, luar biasa kan? Nah, saya ingin menganalisa sedikit tentang gempa bumi ini. Lihat animasi gambar ini lagi terjadi gempa bumi. Kita akan analisa gempa bumi yang terjadi pada saat itu apakah kebetulan atau memang itu buatan Tuhan. Setelah saya coba analisa lebih tajam, saya berani katakan itu gempa bumi buatan Tuhan. Kenapa saya berani katakan itu gempa buatan Tuhan? Saya akan berikan 5 alasan. Alasan yang pertama, waktunya itu terjadi bertepatan dengan Paulus dan Silas berdoa. Jika gempa bumi itu terjadi sebelum Silas dan Paulus berdoa, itu mungkin kebetulan. Atau terjadinya satu hari setelah mereka berdoa, naikkan puji-pujian, itu juga mungkin kebetulan. Tapi ini kan timingnya tepat. Lagi berdoa, menaikkan puji-pujian, memohon penyertaan Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi, itu dari Tuhan. Lalu yang kedua, semua sendi penjara itu goyah dan pintu terbuka. Bagaimana mungkin gempa bumi itu khusus untuk membuka pintu-pintu penjara, sedangkan penjaranya utuh, tidak ambruk, tidak hancur? Nggak mungkin kan? Tapi itu dari Tuhan. Tuhan sudah memperhitungkan, oke, semua pintu penjara dibuka lewat gempa bumi. Tapi penjara itu tidak hancur, penjara tidak runtuh, dan tidak ada satupun korban jiwa. Ini kan hebat. Gimana ada gempa bumi yang saya katakan cukup dahsyat, tapi tidak ada korban jiwa? Tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga, rantai yang membelenggu Paulus dengan Silas terlepas. Oke lah, gempa bumi katakanlah terjadi, penjara terbuka. Lalu bagaimana belenggu-belenggu mereka juga bisa terbuka? Kan gak bisa. Mestinya gempa bumi terjadi, lalu belenggu mereka tetap terbelenggu di kaki mereka. Tapi karena itu dari Tuhan, Tuhan buka juga. Mestinya untuk membuka belenggu itu kan perlu pakai kunci, perlu pakai gembok, baru bisa. Tapi itu bagi Tuhan tidak. Ya, lepaskan belenggu itu. Karena Tuhan ingin tunjukkan kuasanya. Dia sanggup melepaskan Anda, sanggup melepaskan kita dari masalah kesulitan dan penderitaan. Itu makna di balik itu. Lalu yang keempat, tidak ada satupun napi yang kabur. Pada saat itu tengah malam loh. Pintu penjara semua terbuka. Malam gelap. Kemudian mereka tuh bisa tinggal kabur semua. Tapi tidak ada satupun napi yang kabur. Sampai kepala penjara yang awalnya membunuh diri, dia pikir semua napi sudah kabur. Ternyata tidak. Karena Tuhan kendalikan mereka semua. Dan yang terakhir adalah dari kasus tersebut, akhirnya kepala penjara percaya Tuhan, seisi keluarganya percaya Tuhan, dan tidak lama kemudian gereja berdiri di kota Filipi. Karena itulah Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ini kan luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat menemukan Tuhan di dalam penjara. Melalui masalah kesulitan dan penderitaan di penjara inilah Paulus dan Silas merasakan begitu nyata pertolongan penyertaan Tuhan di dalam penginjilan mereka. Saya yakin setelah peristiwa itu mereka akan lebih semangat lagi memberitakan Injil. Tidak takut masalah kesulitan karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka di dalam penginjilan. Nah, sedangkan untuk kepala penjara, melalui peristiwa itu, melalui doa puji-pujian Paulus, dan dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya, dan akhirnya gereja berdiri di kota Filipi melalui peristiwa. Kalau begitu, manfaat nggak masalah kesulitan dan penderitaan? Saya katakan bermanfaat. Kalau saya boleh mengalami masalah kesulitan penderitaan, tapi bisa mendirikan sebuah gereja, saya juga mau mengalami tersebut.
Itulah makna di balik penderitaan. Menemukan Tuhan di dalam masalah dan kesulitan. Kita sudah mendengarkan dua tokoh, dan saat ini kita akan masuki tokoh yang terakhir, yaitu murid-murid mengenal Tuhan Yesus ketika terjadi masalah, kesulitan, dan penderitaan di danau itu. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita lihat masalah kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid di danau. Padahal saat itu Yesus bersama dengan mereka loh. Nah, maknanya kita tangkap itu apa? Walaupun Yesus bersama dengan engkau, walaupun engkau sudah menjadi orang Kristen, yang namanya masalah, kesulitan, dan penderitaan tetap bisa saja terjadi. Jadi bukan ada jaminan bahwa engkau sudah percaya Yesus, engkau sudah Kristen, maka semua masalah, kesulitan, dan penderitaan selesai. Seperti yang diajarkan oleh Hyper Grace. Tuhan sudah menyelesaikan semua. Tuhan sudah tanggung semua. Tidak ada masalah, kesulitan, penyakit akan menimpa engkau lagi. Gak benar. Konsep doktrin itu gak benar. Karena kalau betul percaya Tuhan, semua masalah, kesulitan, penderitaan selesai, murid-murid Tuhan Yesus tidak akan alami amukan badai danau di danau itu. Dan saat itu nyata loh, Yesus masih hidup loh, Yesus masih bersama dengan mereka loh. Lalu kenapa mereka masih mengalami masalah, kesulitan? Karena ada tujuan, ada rencana Tuhan di balik masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh semua orang. Sebenarnya sudah lama loh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Siang malam bersama dengan mereka. Mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka benar-benar sudah mengenal Yesus? Ternyata tidak. Mereka belum benar-benar mengenal siapakah sesungguhnya orang yang bersama dengan mereka ini. Nah, setelah terjadi angin ribut dan ombak dahsyat yang hampir menenggelamkan perahu mereka, yang hampir saja membinasakan mereka, barulah mata mereka terbuka dan mereka berkata, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hari ini mata semua murid, mata 12 murid terbuka semuanya, tercengang-cengang. Dan amat ini orang, siapa ya? Selama ini siang malam kita bersama dengan dia. Hampir 3 tahun kita bersama dengan dia. Begitu dahsyat, angin dan danau pun taat kepadanya. Dan Yudas Iskariot saya yakin ada di tengah-tengah mereka. Tapi apakah Yudas ini menyadari bahwa yang dia jual itu akhirnya Tuhan? Tidak juga. Itulah yang menjadi persoalan. Kedegilan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang masalah, kesulitan, dan penderitaan itu justru bermanfaat. Mungkin sudah lama engkau menjadi orang Kristen dan engkau merasakan jauh dari Tuhan. Imanmu tidak bertumbuh karena engkau tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada Anda, cara Tuhan menyatakan kuasanya, cara Tuhan menyatakan dirinya kadangkala melalui masalah, kesulitan, penderitaan yang engkau hadapi. Kalau tidak ada masalah, engkau tidak akan mengalami penjumpaan pribadi secara khusus dengan Tuhan. Karena itu, jangan takut menghadapi badai penderitaan. Jangan takut.
Kenapa saya katakan demikian? Engkau tidak akan bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Di saat engkau sakit itulah engkau baru bisa merasakan kuasa Tuhan. Saya hari ini ada karena saya mengalami mujizat. 30 tahun yang lampau saya ini mestinya mati. Sudah divonis oleh dokter mati karena kena kanker liver. Sudah stadium akhir, tinggal tunggu mati. Tapi Tuhan pulih. Okay? Kalau saya tidak pernah mengalami sakit kanker liver, saya tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kan begitu? Karena itu jangan takut mengalami masalah sakit penyakit. Justru melalui penyakit itulah mungkin engkau akan temukan Tuhan. Kalau enggak disembuhkan, ya temu langsung. Betul? Maaf kata ya. Engkau tidak akan alami berkat Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami kehancuran usaha, tidak pernah bangkrut. Tapi setelah usahamu bangkrut, hancur, lalu dipulihkan Tuhan, nah saat itulah engkau merasakan Tuhan. Ayub tidak akan mendapatkan kekayaan 2 kali lipat kalau dia tidak mengalami kehilangan lebih dulu. Ayub tidak akan dapatkan 10 anak lagi dan umurnya diperpanjang Tuhan kalau tidak dialami kehilangan 10 anak. Karena itu masalah penderitaan kesulitan itu Tuhan punya tujuan. Engkau tidak akan alami pemulihan Tuhan jika engkau tidak mengalami kehancuran di dalam pernikahan. Engkau sudah hancur di pernikahan, Tuhan bisa pulihkan kok. Setelah engkau babak belur nih, suami istri hancur-hancuran, tapi setelah itu Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup kok. Betul? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian engkau tidak akan bisa bertumbuh dalam iman jika engkau tidak mengalami masalah dan kesulitan dengan berbagai macam variasinya. Karena itulah percayalah, di tengah kegelapan Tuhan ada. Di tengah kegelapan Tuhan akan hadir menolong engkau. Bapak Ibu yang saya kasihi, demikian firman Tuhan ke hari ini. Semoga firman ini memberikan kekuatan dan penghiburan untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini sedang menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit, dan berbagai macam persoalan. Percayalah, Tuhan ada. Dan melalui masalah kesulitan penderitaan itu, Tuhan ingin memperkenalkan diri dan ingin menyatakan dirinya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi namamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman hari ini menguatkan kami. Firman hari ini menyadarkan kami. Masalah kesulitan dan penderitaan tidak bisa kami hindari, tidak bisa kami tolak. Tapi justru kami ingin mencari solusi. Kami ingin mencari makna. Apa yang terjadi dengan masalah kesulitan dan penderitaan. Dan kami hari ini belajar di dalam masalah kesulitan penderitaan, engkau justru menyatakan diri. Banyak orang justru lebih mengenal engkau setelah mengalami masalah kesulitan dan penderitaan itu. Dan kami rindu yang saat ini sedang bergumul mengalami masalah kesulitan penderitaan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Siapapun yang menonton video ini, ketika mereka punya beban, ketika mereka punya masalah, kesulitan, Tuhan turut campur tangan dan mereka menemukan Tuhan di dalam masalah kesulitan dan penderitaan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa syafaat dan pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Karena penyebaran virus 19 masih cukup tinggi di Indonesia dan di Jakarta, ibadah bulan Agustus tetap akan diadakan secara online. 2. Berhubung kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi, yaitu 085694933333. 3. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19, Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi sekitar 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Tema membangun karakter Kristiani.
Tema ini juga terdiri dari 7 episode telah selesai ditayangkan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat nonton, bisa kunjungi link YouTube GCC. Sebagai pengganti dari tema membangun karakter Kristiani, saat ini sedang disiapkan materi dengan topik penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik yang menarik dan cocok untuk disimak, yaitu dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Setelah di-syuting dan diedit akan segera ditayangkan setiap hari Rabu mulai bulan September 2020. Keempat, kelas pengajaran Alkitab Zoom, Sabtu depan tanggal 29 Agustus jam 19 sampai jam 21 membahas topik bagaimana memahami isi Alkitab. 5. Berita kelahiran. Telah lahir putra pertama pasangan suami istri Bapak Doni Chiu dan Ibu Sylvie Yanti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Rumah Sakit Family Peluit. Anak mereka diberi nama Evencio Chiu. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat atas kelahiran tersebut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini kami masih bisa beribadah walaupun melewati live streaming saat ini. Kami percaya semuanya tidak akan mengurangi segala sesuatu apapun mengenai iman kami kepada Engkau, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Apapun yang terjadi di dunia, kami berdoa bahwa bangsa kami tetap bisa melewati dengan baik. Yaitu mengenai vaksin yang sedang bekerja sama dengan RRC, semuanya supaya bisa berhasil dengan ikut campur tangan-Mu Bapa. Dan juga ekonomi bangsa Indonesia juga Engkau tolong Tuhan. Biar kami bangsa kami boleh melewati dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, apapun kebijakan apapun yang sudah dilakukan oleh bangsa kami, yaitu presiden, wakil presiden, dan semua aparatur bekerja sama untuk supaya terus menangani COVID-19 ini dengan baik. Sehingga kami boleh melewatinya dengan baik juga Bapa. Dengan semuanya adalah pertolongan-Mu. Bapa kami juga berdoa, Engkau tahu kami semua jemaat, termasuk gembala-Mu Pak Nathan, wakil gembala, semuanya terlibat untuk kami merindukan satu gedung untuk kami bisa membeli. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mampukan kami sehingga kami boleh membeli satu gedung sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa teman-teman kami, masih ada sakit penyakit, Tan Eliezer, Ko Ameng, saat ini masih ada sakit, masih ada kelemahan tubuh, juga Ibu Lim Him Lang, yaitu ibu dari Ibu Lahir, dengan Pak Nathan, yaitu mertuanya Pak Nathan. Bapak, kami minta ikut campur tangan-Mu sehingga mereka yang ada kelemahan tubuh, ada kesembuhan yang datang daripada Engkau. Kami serahkan mereka semua ada ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat tenaga medis yang bekerja, yang menangani di rumah sakit. Tuhan, kami minta Engkau berikan mereka kekuatan dan pertolongan yang datang daripada Engkau sehingga mereka dijauhkan dari segala penularan, segala sakit penyakit. Buat Ibu Lilis dan anaknya Ibu Yemima, semuanya yang ada di rumah sakit, Tuhan lindungi Tuhan. Kami serahkan mereka semua ada ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu dari hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan doa syafaat dan juga pengumuman. Semoga itu menjadi perhatian kita bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Yang memberkati Bapak Ibu, mari angkat tangan Bapak Ibu. Segala puji syukur, kuasa dan kemuliaan dari Allah Bapa akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan berkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Walaupun ekonomi mengalami goncangan di seluruh dunia, tapi Tuhan akan hadir untuk memberkatimu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Saat ini kita tidak tahu bagaimana virus corona menyerang kita, tapi Tuhan akan melindungimu, menjaga dan membungkus. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Jika saat ini engkau sedang sakit, jika saat ini engkau sedang mengalami serangan virus corona, Tuhan sanggup memulihkan engkau secara total. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluargamu saat ini sampai selama-lamanya. Naikkan satu pujian bagian ref lingkupiku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Apa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu